Assalamualaikum Habib. Semoga Habib dan kru Al-Wafa Tarim senantiasa dalam keadaan syahwat wal afiat dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari hamba Allah di Jakarta ingin bertanya ya Habib, jika kita sedang dalam perjalanan yang sudah memasuki syarat jam qashar, lebih afdal mana? Salat dengan jamaah qashar atau salat normal? Sebab ada kawan kami bilang kalau masih bisa salat normal atau tidak jamaah qashar, kenapa harus di jamaah qashar katanya Habib? Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhib an yu'tiya rukhasahu kama yuhib an yu'tiya azaimahu. Allah itu senang bagi seorang hamba yang melakukan, memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Seperti halnya Allah senang hamba tersebut melakukan kewajibannya. Artinya hadis ini menghimbau kepada kita selama syariat memberikan kemudahan, ambil kemudahan itu. Jangan kita sok menjadi hamba yang kuat gitu. Tidak mau dengan kemudahan yang ada. Kemudahan ini bisa jadi mengundang ridhonya Allah. Seakan-akan kita menghargai Allah setelah memberikan kepada kita kemudahan. Kita dengar tadi hadis, Allah senang ketika seorang hamba melaksanakan kemudahan. Seperti Allah senang melaksanakan kewajibannya. Disamakan dengan kewajibannya. Nah, walaupun ini tidak secara mutlak, ya, ada beberapa poin yang ulama condong untuk kita tidak mengambil kemudahan itu, seperti perjalanan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi orang yang keluar dari rumah sebelum fajar, maka dia diperbolehkan tidak puasa dalam perjalanannya. Walaupun dia kuat puasa, tapi dalam hal ini karena Ramadan setahun sekali dan Ramadan syahrus syam, maka ulama memilih walaupun perjalanan selama masih kuat, dia tetap berpuasa. Tapi kalau puasanya sunnah, puasa sunnah, maka ulama memilih untuk membatalkannya atau tidak berpuasa dalam perjalanan. Karena ada hadis mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan suatu hal yang bagus puasa ketika kita dalam perjalanan. Walaupun ini bukan secara itlak. Tapi kalau Ramadan, ulama memilih tetap puasa. Tentang sholat qashar, karena ini tiap hari sholat, maka ulama condong untuk mengambil qasharnya selama diperbolehkan. Naam. Dan ketika lebih dari thalatha marahil, Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lain mewajibkan itu qashar. Maka di madhab Imam Syafi'i, kalau udah 80 lebih, 81, 83, apalagi sampai 100 kilo, maka afdal untuk menjama' dan mengqashar. Khurujan minal khilaf, yang mewajibkan. Ala kulli hal. Bukan dilihat kan jumlah rakaatnya lebih banyak Ustaz. Ini 2 rakaat qashar. Kalau enggak qashar 4 rakaat. Tidak dilihat dari segi banyaknya rakaat, banyaknya Fatihah yang dibaca, tapi dari segi menghargai Allah yang telah memberikan kemudahan. Dan kita lihat para guru kita, para salaf kita, ketika dia musafir, dia menjamak salat, mengqashar salat. Dan mereka orang-orang yang berhati-hati dalam agama ini. Dia akan melaksanakan hal yang terafdal menurut Allah dan Rasulnya. Ala kulli hal, selama Allah beri kemudahan, ambil kemudahan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.